Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Reza Ari Anugrah dengan NIM 1741114 dan sedangkan saya sendiri yaitu Rizky Taufik Fajri dengan NIM 1741115. Kelompok saya itu ingin menjelaskan materi skenario pengembangan CSI dalam perusahaan. Bagi perusahaan konservatif yang memutuskan untuk melibatkan teknologi informasi dalam aktivitasnya sehari-hari, perjalanan implementasi yang ada merupakan sebuah evolusi. Sebelum teknologi informasi memiliki fungsi yang strategis, dalam arti kata dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk ataupun jasa yang diberikan perusahaan. Teknologi informasi harus memulai skenario tertentu yang dimiliki dengan peranannya sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menjelaskan persoalan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau yang disebut opportunities yang timbul. Kedua, pengolahan sistem informasi. Pengolahan sistem informasi adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pembuatan, operasional, pemberhentian, pengasipan, pemusnahan, dan keamanan semua komponen yang menyusun sistem informasi. Sistem development process. Sistem development process adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Prinsip pengembangan sistem. Prinsip pengembangan sistem yaitu memiliki beberapa prinsip, antara lain melibatkan pengguna sistem. Kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Bentuk fase dan aktivitas, dokumentasi sepanjang pengembangan, bentuklah standar, kelola proses dan proyek, dan terakhir yaitu membenarkan sistem informasi sebagai inventasi modal. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem merupakan suatu petunjuk acuan yang dimana untuk pengembangan sistem. Metodologi memiliki beberapa tahap, yaitu Perencanaan yaitu proses yang mendefinisikan beberapa tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Analisis yaitu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Perancangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem dapat dirancang dan dalam bentuk bagan alir sistem atau sistem flowchart yang merupakan alat bentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan proses dari sistem. Implementasi mempunyai pengertian sebagai berikut: sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Yang terakhir yaitu implementasi. Pemeliharaan sistem adalah Pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Oke, saya akan melanjuti materi tentang metodologi atau SDLC antara lain. Oke, metodologi waterfall. Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah atau seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Interrelasi adalah sifat tertentu dari algoritma atau pemrogram komputer di mana suatu urutan atau lebih dari
Langkah algoritmik dilakukan di loop program. Hal ini berbeda dari teknik perulangan yang disebut rekursi. Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Model spiral adalah proses yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dan cara kontrol dan aspek sistematik dari model sekuensial linear. Oke, keuntungan sistem dari keuntungan sistem baru. Beberapa keuntungan sistem baru merupakan satu, peningkatan keuntungan bisnis, pengurangan biaya bisnis, peningkatan pangsa pasar, perbaikan relasi pelanggan, peningkatan efisiensi, peningkatan pengurangan kesalahan lebih sedikit, perbaikan keamanan dan kapasitas lebih besar. Tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi adalah analisis kebutuhan sistem, perancangan strategis di bidang pengembangan teknologi informasi, manajemen proyek atau informasi teknologi project management, teknik manajemen pemeliharaan sistem informasi, dan informasi sistem efficiency review. Dan SDLC sendiri merupakan software development life cycle atau hidup pengembangan sistem, atau yang biasa disebut juga sistem life cycle. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan yang mengubah sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem tersebut.